Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen Diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini yaitu meskipun Tuhan tidak menolong. Dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dikatakan di sana, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu yang raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bisa kita katakan amin gitu ya. Namun tidak sedikit yang kecewa kepada Tuhan ketika pertolongan mungkin tidak datang. Yang menjadi pertanyaan itu sering muncul, mengapa saya berdoa tetapi tidak ditolong gitu ya. Kemudian juga mengapa Tuhan diam saat saya menderita. Nah, dan kemudian muncul pertanyaan, apakah iman saya salah? Dan firman Tuhan ini mengajar kita iman yang lebih dalam, bukan iman yang bergantung kepada hasil, tetapi iman yang berakar kepada siapa yang kita percaya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat Daniel pasal yang ke-3 ini saudara, bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Dan Nebukadnezar dia mendirikan patung emas dan ya memerintahkan untuk semua orang menyembah patung itu. Dan termasuk di dalamnya ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Justru mereka menolak, mereka tidak kompromi ya dengan iman mereka untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi saudara, terjadi konsekuensi ketika mereka menolak akan hal itu. Ya, konsekuensi yaitu perapian yang menyala-nyala. Disinilah muncul penyataan iman yang luar biasa. Ya, ketika mereka menolak untuk menyembah patung, maka mereka akan dibuang di perapian yang menyala-nyala. Tetapi saudara, yang perlu kita pelajari, apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka katakan tetapi seandainya tidak. Tidak apa? Tidak Tuhan menolong mereka. Ya. Saudara, beberapa hal kita pelajari. Yang pertama, dengan perkataan tetapi seandainya tidak ini menyatakan iman yang mengakui kuasa Tuhan. Ya, meskipun Tuhan tidak menolong, tetapi mereka tetap mengakui akan kuasa Tuhan. Iman yang mengakui kuasa Tuhan di ayat yang ke-17. Dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Artinya saudara, mereka tidak meragukan akan kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka dari perapian itu. Mereka tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan mereka dan mereka percaya, mereka yakin itu saudara, bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari perapian itu. Ya, mereka tahu bahwa Tuhan berdaulat atas ya api yang menyala-nyala itu. Ya, bahkan Tuhan lebih besar daripada Raja Babel. Saudara, iman yang sejati itu tidak pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat di Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun saudara, iman tidak berhenti di pengakuan mengenai kuasa itu saja. Ya, dikatakan meskipun Tuhan tidak menolong, ya,
Dan mereka percaya bahwa Allah, Tuhan yang mereka sembah, sanggup untuk melepaskan mereka. Ya, dan poin yang kedua, saudara, kita pelajari iman yang tidak memaksa Tuhan. Ya, saudara, kalau kita punya iman, ya, itu harus berjalan sesuai dengan iman kita. Ya, bukan kehendak kita, tetapi iman kita. Ya, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, itu harus berdasarkan kepada iman kita, bukan kehendak kita. Berdasarkan kepada iman kita, ya, tetapi semua juga didasarkan kepada apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kita. Kita hanya beriman kepada Tuhan, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu iman yang tidak memaksa Tuhan. Ya, ayat yang ke-18a dikatakan, tetapi seandainya tidak. Artinya, seandainya Tuhan pun tidak melepaskan mereka. Tetapi pernyataan mereka yang awal adalah mereka tahu, mereka yakini, mereka beriman bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan. Saudara, iman yang luar biasa. Tidak bergantung kepada hasil. Tuhan menolong atau tidak menolong, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, inilah iman yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sehingga kesannya kita tidak memaksakan Tuhan dengan mendasarkan, oh saya punya iman, maka itu harus terjadi. Ya, oleh karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, iman yang tidak memaksakan Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak, kita hanya beriman kepada Dia juru selamat penolong kita, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja dan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seandainya tidak. Saudara, ini kalimat yang paling rohani, ya, kedewasaan rohani yang super. Mereka berkata, Tuhan ya bisa saja menolong mereka. Tuhan bisa saja menyelamatkan mereka, tetapi seandainya tidak, ya, tidak akan mempengaruhi iman mereka kepada Tuhan. Ya, Tuhan berhak untuk menolong mereka. Ya, Tuhan juga berhak untuk tidak menolong. Itu mau-maunya Tuhan, ya. Suka-sukamu Tuhan. Ada lagu seperti itu kan. Jadi Tuhan tidak harus menjelaskan alasannya kenapa Dia tidak menolong. Dan terkadang saudara terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya sekalipun, ketika kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita. Tetapi terkadang Tuhan tidak turun tangan menolong kita. Apakah kita berkata, Tuhan Engkau tidak peduli dengan aku? Tuhan Engkau tidak mengerti tentang diriku? Tidak seperti itu. Dan tidak ada alasan untuk kita bertanya, Tuhan mengapa Engkau tidak menolongku? Tuhan berhak untuk menolong. Tuhan juga berhak untuk tidak menolong. Dan tidak harus ada alasan untuk dijelaskan bagi kita kenapa Tuhan tidak menolong. Untuk kita bisa memahami dengan iman, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Artinya begini saudara, tidak harus berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itu yang saya katakan tadi. Tugas kita hanya beriman kepada Dia. Dan iman kita, Dia sanggup untuk menolong, titik. Tetapi seandainya tidak, itu tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Dia. Dan tidak perlu ada penjelasan, Tuhan kenapa Engkau tidak menolong aku? Ya, kita harus mengerti dengan iman juga. Kita memahami dengan iman kuasa Tuhan, kita juga harus mengerti mengenai Tuhan menghendaki kita dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ya terkadang orang percaya ya, memaksa Tuhan. Saya lihat beberapa doa memaksa Tuhan gitu ya. Ya kalau Tuhan itu tidak baiklah, ya Tuhan ya dengan hanya melihat Tuhan menjawab atau tidak. Kalau tidak menjawab itu Tuhan, kalau tidak menjawab Tuhan tidak baik, Tuhan tidak peduli. Tapi kalau Tuhan menjawab Tuhan baik, ya. Dan selalu dibungkus dengan, oh Tuhan itu baik, Dia pasti menolong kita. Ya, tetapi saudara, justru iman di dalam Alkitab berkata, sekalipun tidak, ya, atau sekalipun Tuhan tidak bertindak seperti yang kita harapkan, kita tetap meyakini bahwa Dia Tuhan dan Dia peduli dengan kita. Kita tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita butuh iman seperti ini.
Ya, iman kita bukan iman yang gampangan. Semua serba Tuhan tolong, semua serba Tuhan tolong. Betul, semua serba Tuhan tolong, tetapi ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Ya, dan Tuhan berkehendak untuk menolong atau tidak. Kita hanya beriman, dan iman kita tidak dipengaruhi oleh hal itu. Itulah iman. Kalau bukan itu bukan iman, saudara. Ya, sekalipun Tuhan tidak bertindak seperti yang saya harapkan, sekalipun Tuhan tidak menjawab dan menolong saya, tetapi saya tetap percaya Dia Tuhan yang mengasihi saya. Jadi saya pasal 55 ayat 8 sampai 9 ya. Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu ya. Saudara, poin yang ketiga, iman yang setia itu tanpa syarat. Kalau kita beriman kepada Tuhan tidak ada syarat. Tuhan, aku mau beriman kepadamu asalkan engkau menolongku. Ini iman yang salah, saudara. Ya. Kalau kita mau beriman kepada Tuhan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu asal engkau jawab semua doa-doaku. Aku mau beriman kepadamu, Tuhan. Ya kan? Asalkan aku tidak lagi ada persoalan dan pergumulan. Ini bukan pengakuan iman yang mendasar. Ya, bukan pengakuan iman yang mendasar yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi berdasarkan kepada ego kita sendiri. Siapa kita? Kita mau percaya, puji Tuhan. Kalau kita tidak mau percaya pun tidak ada masalah. Ya, bagi Tuhan. Ya, lah kita yang perlu Tuhan. Ya, kita yang membutuhkan Tuhan. Maka kita harus mengikuti rule-nya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Itu saudara, Tuhan Yesus aja berdoa ketika di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lari daripada aku, penderitaan ini lalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku, dan kehendakmu lah yang terjadi dalam hidupku. Ya, dia tetap taat kepada Bapaknya. Nah saudara, iman yang setia itu tanpa syarat. Di ayat 18b, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau kompromi ya di dalam penyembahan berhala. Tidak mau. Ketaatan mereka tidak bersyarat pada hasil. Ya. Mereka tidak berkata, Tuhan tolong kami dari perapian ini. Kalau Tuhan tidak tolong kami akan menyembah patung buatan ya Raja Nebukadnezar itu. Mereka tidak berkata seperti itu. Justru mereka katakan kepada Raja, seandainya pun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat itu. Saudara, inilah pengakuan iman yang luar biasa bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita baru pergumulan kecil aja, Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Lalu meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, meninggalkan doa karena kecewa. Karena apa? Karena hal kecil aja yang Tuhan tidak jawab, maka kita kecewa dengan Tuhan. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berhadapan dengan kematian. Tetapi iman mereka tidak goyah dengan perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap teguh. Dan inilah nyatakan iman yang luar biasa. Seandainya Tuhan tidak menolong. Ini pengakuan bahwa mereka percaya kepada Allah, kuasa Allah yang maha tinggi. Sekalipun mereka harus mati di perapian, mereka yakin siapa Tuhan mereka. Haleluya, saudara-saudara. Ketaatan saudara tidak bersyarat. Tidak harus Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tolong saya tidak akan menyembah patung ini. Tapi kalau Tuhan tidak tolong saya, api loh ini Tuhan, mati kami. Ya, tetapi mereka katakan, seandainya pun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kubuat. Ya, saudara, mereka tidak berkata kami taat supaya kami diselamatkan, tidak. Ya, tetapi kami taat karena Tuhan layak untuk ditaati. Haleluya, saudara. Ya. Mereka mau taat supaya kami diselamatkan, tidak. Meskipun tidak diselamatkan dari perapian, tetapi karena Tuhan layak untuk disembah, karena Tuhan layak untuk ditaati, mereka lakukan itu. Itulah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saudara, inilah iman yang tidak transaksional. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
sekalipun tantangan di depan kita dan seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan, jangan pernah menyerah dan percaya kepadanya. Ya, tetap Dia layak untuk ditaati. Poin yang keempat, saudara, Tuhan mungkin tidak menolong dengan cara yang kita inginkan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mungkin tidak menolong dengan cara yang kita inginkan. Terkadang kita memaksakan Tuhan kan, supaya Tuhan menolong dengan cara kita. Tuhan punya cara yang lain untuk menolong kita, saudara. Ya, sekalipun dikatakan Tuhan menolong kita dengan cara apapun yang diinginkan, ya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam kisah ini, saudara, Tuhan tidak mencegah mereka masuk api. Tuhan tidak mencegah. Tetapi Tuhan masuk ke dalam api bersama dengan mereka. Betapa luar biasanya Tuhan. Ya, Tuhan tidak mencegah mereka untuk masuk ke dalam api. Justru mereka dibuang ke dalam api. Ya, Tuhan tidak mencegah mereka masuk ke dalam api, tetapi Tuhan membiarkan mereka masuk ke dalam api dan Tuhan ikut juga bersama dengan mereka masuk di dalam api. Aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka ada 3 loh, kok bisa jadi 4? Dan yang keempat rupanya seperti anak parah dewa atau Allah. Ya, saudara, terkadang Tuhan tidak menghentikan badai dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan menenangkan kita justru di tengah-tengah badai. Haleluya, saudara. Saudara, kalau kita masuk di dalam badai kehidupan, jangan lari dari badai itu. Kalau kita lari dengan kekuatan, tidak bisa, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan membiarkan kita untuk masuk di dalam badai persoalan, badai pergumulan, badai masalah, tantangan, apapun yang berat sekalipun, ketika kita ada di dalamnya, maka justru di dalamnya itu Tuhan memberikan kita ketenangan dan kemenangan. Karena apa? Karena ada Kristus yang bersama-sama dengan kita di dalam badai itu. Haleluya, saudara. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Haleluya. Saudara, inilah keyakinan iman kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita dimanapun kita berada. Ya, poin yang kelima, saudara. Iman seperti ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian hidup. Ya, di akhir cerita kalau kita lihat, saudara, mereka tidak terbakar. Luar biasa, saudara. Ya, dan dikatakan ketika Raja Nebukadnezar angkat mereka dan melihat, ya, justru dia memuliakan Allah Israel. Daniel pasal 3 ayat 28 dikatakan di sana, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, iman yang bertahan tanpa jaminan pertolongan adalah iman yang paling memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, termasuk Raja Nebukadnezar sendiri memuliakan nama Allah. Itulah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, aplikasi praktis dalam kehidupan kita. Mari kita memeriksa motivasi iman kita. Apakah kita mengikuti Tuhan ya karena sesuatu, karena berkat, ya, atau karena memang Dia Tuhan dan kita ikuti Dia? Kita memeriksa iman kita. Apakah kita mau taat kepada Dia karena memang betul-betul Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita dan kita taat, ataukah karena ada sesuatu di balik ketaatan itu? Ya. Kita belajar berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, saudara. Ya. Tetap setia meskipun doa belum dijawab. Tetap setia meskipun masih di tengah-tengah penderitaan. Kesetiaan lebih berharga daripada keajaiban. Ya. Sekali lagi, kesetiaan lebih berharga daripada keajaiban. Kita menerima keajaiban tapi kita tidak setia. Ya. Dan itu iman yang gampangan. Kita hanya memerlukan mujizat-mujizat, ya, dan lain sebagainya tanpa kita harus taat kepadanya. Tuhan lebih melihat ketaatan kita
daripada sukacita kita karena kita mengalami mujizat. Ya, Tuhan lebih melihat bagaimana kita taat kepada Dia. Karena Tuhan akan berbuat sesuatu hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Lukas pasal 22 ayat 42 dikatakan di sana, bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, iman yang sejati pasti berkata Tuhan sanggup menolong. Iman yang sejati, sekali lagi, berkata Tuhan sanggup menolong. Tetapi seandainya tidak, aku tetap percaya kepadanya. Iman yang sejati mengatakan Tuhan beserta dengan aku. Ya, meskipun aku di tengah-tengah badai hidup, tetapi aku percaya Tuhan beserta dengan aku di dalam badai itu. Ya, aku akan tetap setia. Iman yang sejati akan berkata, aku tetap menyembah Tuhan Allahku. Karena iman bukan bicara soal hasil, tetapi iman bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 berkata, tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah tetap beserta dengan kita, Allah tetap menyertai kita. Situasi dan keadaan apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Milikilah iman yang teguh, iman yang benar, dan iman yang penuh dengan kuasa berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi, iman bukan untuk kehendak kita, tetapi iman adalah untuk kehendak Tuhan. Artinya kita percaya kepada Dia karena Dia layak untuk dipercayai. Tetapi apa yang menjadi jawaban itu, biarlah ada dalam kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saya, tetapi seandainya belum, seandainya tidak, saya tidak akan lari kepada pertolongan yang lain. Ya, karena saya memiliki Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan dunia ini. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan iman mereka berkata, seandainya Tuhan tidak menolong, mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Hasil bukan jawaban Tuhan atau Tuhan belum tidak menjawab, itu tidak menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka terus meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa dan sanggup menolong mereka. Dan ketika mereka dibuang di perapian yang menyala-nyala, mereka melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memiliki iman seperti ini. Meskipun Tuhan tidak menolong, tetapi kami tetap beriman bahwa Tuhan menolong. Dan akhirnya Tuhan pun menolong mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.